Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas Bevin ya. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman ada saham request, langsung tulis di kolom komentar ya supaya nanti kita bahas bersama-sama. Oke, jadi kita lihat ya kinerjanya di 2025 Q3. Jadi kita disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Ya, jadi isi materinya sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Bevin. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research ya, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik gitu ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi memang untuk perusahaan yang ada di bursa efek gitu sebelum saya beli sahamnya saya pasti pakai 3 kriteria utama gitu ya sebelum apa ya dinilai gitu. Nah yang pertama itu harus bagi dividen ya. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung ya, terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu nyata, nggak cuma untung di atas kertas aja ya, untung di atas laporan keuangan aja gitu. Jadi apa namanya keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya. Jadi itu adalah nilai tambah dan memperkaya seluruh pemegang sahamnya. Nah, kalau perusahaan tersebut nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya mungkin hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya, biasanya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa untuk jabatan komisaris dan direksi ya top manajemen ini sudah ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus gitu ya. Ya mereka udah nggak peduli ya, udah nyaman, tenang, pasti gitu ya, gaji ratusan juta yang diambil dari perusahaan gitu masuk ke kantong mereka setiap bulannya ya. Jadi kita memang harus hati-hati gitu ya dalam memilih perusahaan. Nah pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat, rugi terus, tadi rugi terus, harus kasih susah, terus utang terlalu besar ya perusahaan nggak akan bagi dividen, pasti dia akan mengutamakan untuk survival dulu. Ya jadi makanya teman-teman kalau udah tahu ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli pada saat ya di bawah nilai wajar ya, jangan ketika di harga di pucuk ya, di harga yang terlalu tinggi gitu, karena nanti takutnya rawan koreksi. Ya kalau rawan koreksi nanti floating loss, cut loss nggak mau ya nyangkut gitu ya, dijemputnya nggak tahu kapan ya. Jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi yang utama itu jangan FOMO ya. Jangan FOMO ya, hati-hati terhadap berita, isu, rekomendasi, hati-hati terhadap pendapat analis, hati-hati juga gitu ya terhadap pendapat saya juga ya, jangan percaya sama saya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, harus punya alasan sendiri yang kuat gitu kenapa harus beli saham tersebut. Nah, jadi memang untuk berinvestasi itu ya kita harus memegang prinsip ya, harus sabar dan orientasinya jangka panjang ya. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang besar tuh dalam jangka pendek gitu ya, susah gitu, dan harus fokusnya pada value ya. Jadi hitung dulu value-nya dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan gitu ya. Enterprise value apapun itulah terserah, bebas banyak gitu ya. Baru tentukan entry price-nya di berapa ya. Nah, ini harus paham gitu ya hal sederhana ini, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang, karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jangka pendek, kenapa? Perusahaan yang buruk juga digoreng naik toh harganya ya, dan banyak investor tertarik masuk gitu beli. Tapi kembali lagi, perusahaan yang digoreng naik kalau memang kinerjanya buruk nanti juga dia akan turun lagi kan, faktanya begitu ya. Banyak korban investor gitu ya yang akhirnya nyangkut di perusahaan-perusahaan yang buruk gitu ya. Udah rugi besar, terus perusahaannya delisting lagi gitu ya, jadi kasihan gitu ya. Jadi makanya kita harus hati-hati lah ya, jangan sampai kita jadi investor yang seperti itu. Nah jadi untuk si Bevin nanti akan kita analisis kita akan analisis ya. Jadi si laporan keuangan ini ya harus dilihat gitu ya. Dan ini nanti kita baca laporan ini dari sudut pandang saya ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi yang sekarang berjalan Q4 sampai ke depannya gimana, saya nggak tahu ya, silahkan analisis sendiri aja ya, proyeksikan ke depannya kira-kira bagus atau enggak. Dan sekali lagi kita fokusnya kinerja hanya berdasarkan laporan keuangan ya, kinerja laporan keuangannya bukan pada harga sahamnya. Nah jadi ini penting buat saya laporan keuangan, karena dari si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Nah nanti data-data si Bevin nanti akan dipindahkan ya ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa download ya kalau mau, memang linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya. Oke, saya minum dulu ya sebentar untuk sebelum ke analisis. Oke. Bevin ya, Bevin ini tuh
Cek dulu ya kolom infonya, satunya udah juta. Oke. Yang dicek pertama adalah riwayat pembagian dividennya ya, dan untuk Bevin ternyata ini menarik ya karena dia 3 tahun ke belakang ini bagi dividen setahun 2 kali. Ya, bagus sekali. Jadi ini bisnisnya nyata ya, real gitu, keuntungannya nyata gitu ya, nggak cuma untung di atas kertas saja. Nah, jadi ini interimnya Desember ya 19. Gak tau nih, sekarang tanggal berapa? 2 ya, nggak tahu nih udah ada berita belum nanti dia mau bagi interim atau enggak ya, nanti teman-teman cek sendiri aja gitu. Karena kalau lihat dari ininya Desember. Nah, nggak tahu nih ada bagi interim lagi nggak ya. Tapi ini perusahaan yang baik ya, 3 tahun ke belakang stabil dia bagi dividen. Jadi ini oke. Bagus. Oke, sekarang kita cek langsung ke bagian Kastara Kas ya. Kastara Kas ini selalu dilihat ya, dicek setiap kuartal. Kenapa? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya, itu punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya dia nggak akan bisa bayar operasional atau ketiganya ya, jadi hati-hati. Nah, kalau nilainya terlalu besar gitu ya, itu juga tanda tanya ya, kenapa perusahaan menumpuk kas terlalu besar gitu. Karena kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya lewat apa ya, misalnya lewat ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada gitu supaya beban bunganya nol atau ringan lah gitu ya, atau buyback saham gitu, mengurangi jumlah saham beredar ya supaya EPS dan DPS nya besar, atau terakhir paling gampang bagi dividen interim lebih besar lebih sering gitu aja gitu ya. Jadi cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas ya. Ini langsung pilih saldo laba ya. Yang ini nilainya. Nah, kenapa saldo laba itu harus dilihat ya, penting gitu. Angka kunci ya, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Bevin ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 10 triliun. Ya, jadi ini terbukti untung, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu. Karena kalau saldo labanya negatif, dia nggak bisa bagi dividen. Ya, artinya perusahaan itu rugi melulu, dan kategorinya termasuk buat saya itu termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya digoreng berkali-kali lipat, saya nggak akan tertarik beli gitu ya. Paling saya hanya penasaran sama laporan keuangan ya, nanti kita cek gitu. Jadi ya lanjut ya, kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik. Yang ini nilainya. Bentar ya, 59 oke, udah sama ya, benar subtotal. Ini memang udah enak ya, sebenarnya orang saya udah rada lumayan gitu. Udah rada lumayan, jadi enak lah, nggak terlalu sakit kayak kemarin. Oke ya, ini udah kita ya pindahkan ekuitasnya gitu, dan ini kita lihat ya. Ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 12,4. Ya, artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 12 kali modal awalnya. Ya, jadi ibarat teman-teman punya modal 1 miliar gitu, telah menghasilkan total profit itu sebesar 12 miliar 400 juta. Ya, ini bagus ya, tinggi padat lah gitu ya, struktur modalnya gitu. Jadi dia memang terbukti untung. Dan untuk Bevin ini dia PBV-nya ya dia dihargai 1. Ya, jadi nih ya buat saya sih fair value, karena kalau saya pakainya kan PBV sama dengan 1 ya. Cuman nggak tahu nih buat teman-teman masih menarik atau enggak ya. Karena kan kadang kita bisa lihat juga dari dividen yield-nya gitu. Kalau yield-nya terlalu kecil juga ya ngapain juga, bisa jadi itu terlalu kemahalan ya. Oke, setelah itu kita cek ke bagian laba rugi. Oke. Nah, ini perusahaan ini ya pembiayaan ya. Jadi dihitung pendapatan totalnya yang ini. Nah, kenapa pendapatan itu harus dilihat gitu ya? Karena pendapatan itu adalah ciri untuk melihat perusahaan bertumbuh atau enggak ya. Kalau perusahaan yang bertumbuh ya pendapatannya akan cenderung naik. Ya, jadi barang atau jasa yang dijual perusahaan, yang ditawarkan perusahaan itu relevan untuk customer. Dan untuk kinerjanya si Bevin yang 2025 Q3 ini naik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, naik 6% tipis ya. Gitu. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa ya, dia naik bagus gitu. Nah, cuman kalau perusahaan yang pembiayaan kayak gini, ini kita nggak bisa menghitung laba brutonya. Ya,
Loh, kenapa Pak Edwin? Kenapa ada laba bruto? Emang laba bruto itu penting? Penting gitu ya. Laba bruto itu untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Nanti lewat gross profit margin gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kan kalau misalnya laba brutonya misal 50%, ya GPM-nya 50%. Itu kan berarti teman-teman menjual barang 100.000, 50.000-nya itu harga modal, 50.000-nya sisanya itu adalah keuntungan teman-teman gitu ya, kotornya. Itu jadi cari yang laba brutonya tebel ya. Nah, cuman kalau misalnya di si perusahaan pembiayaan ini kadang kita nggak tahu ini ya beban langsungnya apa gitu ya, kita nggak tahu. Jadi ya udah kita skip aja ya. Padahal sebenarnya kalau untuk yang perusahaan yang ada laba brutonya ya, kalau misalnya teman-teman yang biasa nonton video saya yang non bank, ini laba bruto kan untuk ngelihat ya tingkat keunggulan kompetitif produk perusahaan gitu. Jadi cari yang marginnya tebal gitu. Karena nanti si gross profit kan nanti dikurangi beban lain-lain. Beban pajak, bla bla bla, nanti keluar laba periode berjalan ya. Nah, yang ini nilainya. Ini pindahkan dulu ya laba kotornya gitu. Nah, ini kita lihat ya. PR-nya udah cukup murah ya. PR-nya ini sekitar 7,3 udah di bawah 15 ya, di bawah 10. Jadi ini cukup murah ya. Dan ini untuk ROE-nya, NPM-nya sekian, silahkan gitu ya. Nah, ini memang untuk laba bersihnya sih naiknya tipis sekali ya, naik 4%. Oke, tapi setelah itu ya udah nggak apa-apa, kita lihat lagi langsung ke bagian arus kas. Nah, di arus kas gitu ya, di arus kas itu kita cek penerimaan kasnya ya untuk memvalidasi si pendapatan. Nah, cuman karena ini adalah perusahaan pembiayaan, jadi otomatis penerimaan kasnya itu nanti akan besar sekali seperti ini. Ya, jadi kita jumlahkan dulu total jumlah uang kas yang diterima yang ini. Ya, dijumlahkan dulu semuanya. Nah, kenapa si penerimaan kas ini harus dilihat gitu ya? Karena pencatatan pendapatan itu sifatnya akrual ya, jadi dia dicatat dulu gitu ya, enggak enggak berdasarkan uang kas yang masuk. Jadi kalau misal teman-teman menjual barang 100 juta, ya udah ditulis aja 100 juta. Uangnya dibayarkan atau belum itu terserah gimana nanti gitu ya. Pokoknya di pendapatan ditulis ya tadi 100 juta. Nah, tapi kalau misalnya dia cash base, 100 juta itu nanti akan dicantumkan gitu jumlah sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Nah, sekarang kalau misalnya di sini, ini kita lihat ya, dia bilang kan pendapatannya 5 triliun, tapi jumlah uang jumlah uang yang diterimanya ini 21 triliun. Besar sekali ya, 4 kali dari pendapatannya. Gitu ya. Loh, kok bisa? Karena ini perusahaan pembiayaan. Jadi kan dikasih jaminan ya, kurang lebih kan gitu kan. Kalau perusahaan pembiayaan kan jaminan, terus customer tuh kan bayar uang lebih ya. Nah, uang yang lebihnya itu harus diterima lebih banyak. Jadi makanya kenapa rasio penerimaan kas terhadap pendapatan dia tinggi. Nah, cuma memang untuk perusahaan-perusahaan yang seperti asuransi, perbankan, leasing ya, pembiayaan, memang untuk pembacaan arus kas gitu, pembacaan laporan keuangan secara keseluruhan memang agak lebih sulit ya, termasuk saya sampai sekarang juga masih terus belajar. Cuman yang pastinya gini, kalau untuk non bank ya, rasionya kalau bisa mendekati 100% ya, karena kan jual barang uang diterima ya, jadi mendekati 100%. Tapi kalau misalnya yang seperti ini, rasionya yang dia di atas 100% lebih nih, kayak gini 400%, pastikan aja nilainya nggak terlalu jomplang dengan periode sebelumnya. Ya, kalau misalnya ini kan 400. Nah, berarti di sini ya asumsikan aja 400%. Ya, ini masih bagus. Berarti penerimaan kasnya dia sesuai dengan pendapatannya, dia bagus ya, sehat gitu. Nah, nanti si penerimaan kasnya kan tadi punya fungsi untuk operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang bayar untuk operasional. Tuh, bayar transaksi apalah, ini beban umum, beban bunga, nanti keluar net CFO yang ini. Nah, ini nilainya harus positif ya, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja gitu ya. Jadi bagus, harus yang positif seperti ini. Dan uangnya itu digunakan untuk ekspansi usaha atau perolehan aset tetap, perolehan aset hak guna, perolehan aset hak berwujud ya. Jadi nilainya negatif ya untuk yang CFI atau aktivitas ekspansi usaha. Harus yang negatif seperti ini yang bagusnya. Artinya perusahaan ya berekspansi dong. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan atau pinjaman ke bank gitu ya, carilah yang ini nih, lihat nih. Kalau dia ambil pinjaman, dia nilai positif. Kalau nilainya negatif, dia bayar pinjaman tuh, pengeluaran kas. Ya, dia artinya kan berusaha untuk melunasi pinjamannya.
Ya, jadi carilah yang nilainya negatif seperti ini. Karena pembagian dividen pun dia dari sini juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsikan dividen kasnya ini kita lakukan penyesuaian, ini dihapus. Ya, berarti aktivitas pendanaan kan masih negatif 400 ya, sekitar 400. Itu kan berarti dia berusaha melunasi pinjamannya 400. Gitu ya, jadi carilah yang negatif seperti ini gitu. Ini bagus ya. Dan apa namanya, untuk pola arus kas ya yang ini sehat ya, plus plus min min meskipun ada penurunan kas tara kas ya, cuman nggak apa-apa gitu ya. Karena bisa jadi perusahaan ini nggak mau menumpuk kas terlalu besar ya, jadi dia ya udahlah dibagikan aja kepada pemegang sahamnya gitu. Jadi ini perusahaan ya menurut saya secara operasional sih arus kasnya sih bagus ya. Nah, jadi udah kita pindahinnya si Bevin, jadi ini perusahaan yang bagus ya, baik gitu ya. Karena apa ya, 3 tahun ke belakang dia lagi dividen rutin ya, bisnisnya nyata real gitu. Dan secara saldo laba positif sudah menghasilkan total profit sebesar 12,4 kali modalnya ya. Dan perusahaan yang baik seperti ini dihargainya di PBV 1 ya, tipis sekali nih, borderline gitu. Dan pera udah cukup murah ya, saya rasa di bawah 10. Dan secara pola arus kas juga tadi udah dijelaskan sangat baik ya. Nah, cuman kembali lagi ya, perusahaan pembiayaan pasti ada rasio-rasio yang mungkin nggak saya bahas di sini ya. Saya nggak tahu apakah ada si ini tuh si perusahaan ini ada nggak ya kayak rasio yang kayak perbankan gitu ya, yang apa kapital adekuasi rasio atau apalah gitu yang berkaitan dengan karena kan di bidangnya keuangan ya, pinjaman, jadi kayaknya harusnya ada. Nah, jadi itu teman-teman silahkan cari ya analisis rasio-rasio yang penting yang berkaitan dengan keuangannya gitu. Karena kalau sekilas secara saya lihat laporan keuangan yang di sini sih masih dalam batas normal ya, masih oke-oke aja gitu. Oke, mungkin itu aja pendapat saya untuk Bevin ya. Jadi ya teman-teman gimana nih, si Bevin menarik nggak ya? Coba sharing aja di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman lagi-lagi ada saham request, ada apa pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan aja gitu ya, nanti akan saya respon, saya jadwalkan juga ya untuk saham request. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya untuk teman-teman, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.